Nah, baik, ini untuk file Excel-nya ya. Jadi kita mulai dari jurnal umum. Kemarin sudah sampai nama akun ya. Jadi untuk yang nama akun, tanggal, nomor bukti keterangan di manual. Nama akun kita pakai menu data, kemudian data validation. Ya, jadi dalam bentuk list, kemudian data akunnya tinggal di search. Nah, untuk search-nya itu untuk nama akunnya kita dapat dari nama akun yang ada di data akun gitu ya. Kalau sudah kita oke, kita drag nih dari K sampai bawah ya. Oke, maka dia akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, untuk kode akunnya kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Kenapa kita pakai fungsi VLOOKUP? Karena kita mau narik kode akun ini dari tabel lain ya. Jadi dari tabel apa? Dari tabel yang ada di data akun. Nah, ibu sudah kasih nama di sini. Nama tabelnya adalah nama tabelnya yaitu tabel data akun nih ya, nih data akun ya gitu. Jadi kita mau ambil dari situ. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau kode akun, kalau untuk VLOOKUP ya, karena dia bentuk vertikal, maka kode akun ada di kolom kedua, posisi normal kolom ketiga, saldo awal kolom keempat gitu ya. Nah, jadi kita mulai di sini untuk kode akun sama dengan VLOOKUP ya. Lookup value nya mana? Lookup value ada nama akun. Jadi kita mau panggil kode akun ini berdasarkan nama akunnya. Kemudian koma, tabel arraynya tadi dari data akun, koma untuk kode akunnya ada di kolom kedua. Jadi kita ketik 2, koma false. Nah, muncul ya 1101. Nah, ini tinggal di drag aja ke bawah terus ya. Tanda plus seperti ini, kemudian drag ke bawah ya. Sampai baris ke-29. Untuk debitnya diketik sendiri, ketik manual. Penanaman modal kas yaitu 1.750 ya. Nah, itu jadi diketik untuk debit dan kreditnya, disesuaikan debit kredit. Nah, untuk jurnal umum itu debit dan kredit harus balance. Nah, di sini balance ya, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini mau ibu kasih keterangan balance. Gimana caranya? Berarti kita pakai fungsi if. Jika total debit sama dengan total kredit, maka karena dia dalam bentuk teks, maka kita tutup dengan tanda kutip, kita aktif dengan tanda kutip balance ya. Jika tidak, maka tidak balance. Nah, balance kan. Oke, itu ya, bisa ya untuk jurnal umum, mudah. Nah, kemudian kita lanjut ke buku besar. Buku besar di sini ada pilih nama akun. Jadi buku besar itu fungsinya adalah untuk mengklasifikasi akun. Jadi kita tampilkan dalam bentuk list tadi seperti nama akun. Caranya sama ya. Jadi tinggal diklik, kemudian menu data, data validation, bentuk list, kemudian search datanya adalah data akun ya. Di sini dari data akun ya. Jadi sumber utamanya dari sheet data akun. Kalau sudah oke. Nah, untuk kodenya ini disesuaikan dengan nama akun ya. Tapi datanya kita ambil dari data akun di sini ya. Oke, untuk kode akunnya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya yang ini ya, C5. VLOOKUP C5 terus data akun. Nah, koma 2, koma false. Kenapa koma 2? Karena kode akun ada di kolom kedua. Terus untuk kode akun yang bawahnya ibu mau kasih dia posisi saldonya. Posisi saldo berarti fungsinya sama ya, VLOOKUP sesuai dengan nama akunnya. Data akun, kemudian koma 3, koma false. Tutup kurung, enter. Untuk saldo awal juga sama. Ini mau ibu kasih saldo awal ya, berarti pakai fungsi VLOOKUP. Kemudian biaya sewa nama akun, data akun, kemudian koma 4, koma false. Nah, muncul kan? Tadi kita pakai kas ya. Kita dari awal aja kas. Nah, kemudian
Untuk baris pertama, ini udah ibu tulis nih baris pertama, kedua, ketiga. Di baris pertama itu ada saldo awalnya. Jadi ibu per 1 periode Maret 2018. Nomor bukti kita kosongkan, keterangannya kita kasih keterangan saldo awal. Kemudian, nah untuk debitnya kita pakai fungsi if ya. Jadi sama dengan if jika H6 sama dengan debit, maka ya ini ya, jika tidak 0. Oke ya. Nah kredit juga sama, jika if ini sama dengan K 10, maka ini sama dengan I6. Jika tidak, maka kosong. Nah untuk saldonya sama dengan if juga jika ini sama dengan debit, maka jawabannya apa? Debit ya, Q8. Jika bukan debit maka kredit, jawabannya H8. Nah itu ya untuk baris pertama. Baris kedua, nah di baris kedua kita mulai pada transaksi. Jadi kita harus, kalau transaksi itu kan cerminnya adalah tanggal. Kalau nggak ada tanggalnya, kita anggap tidak ada transaksi. Bukti pembayaran juga kalau nggak ada tanggalnya, sama dengan tidak ada transaksi. Jadi syaratnya adalah tanggal. Kemudian setelah tanggal, kita lihat nama akun. Karena buku besar itu mengklasifikasikan akun, maka akunnya harus sama ya, antara yang di buku besar dengan yang di jurnal umum. Jadi syaratnya ada 2. Karena syaratnya ada 2, jadi ibu pakai fungsi if and. 2 syarat harus terpenuhi. Kalau if or salah satu terpenuhi, oke. Tapi karena ini dua-duanya harus terpenuhi, jadi ibu pakai if and. Logika pertamanya apa tadi? Tanggal. Jadi tanggal yang ada di jurnal umum, nih ya, B8 harus lebih kecil sama dengan periode yang ada di buku besar. Ya, harus lebih kecil. Itu syarat pertama. Syarat kedua, nama akunnya C5 ya. Ini ya, C5. Ini kita kunci biar nggak lari kemana-mana. Harus sama dengan nama akun yang ada di jurnal umum. Tutup kurung. Nah, itu logical testnya nih ya, muncul nih logical testnya. Koma, maka kalau kedua syarat terpenuhi, maka jawabannya adalah dia akan isi tanggal yang sesuai dengan jurnal umum. Nah, tapi kalau syarat tidak terpenuhi, maka jawabannya kosong. Artinya tanggalnya nggak ada, artinya tanggalnya kosong, artinya tidak ada transaksi. Enter. Nah, muncul ya, sama. Kenapa? Karena tanggalnya lebih kecil dari tanggal periode buku besar. Terus akun kasnya sama, di sini kas, di sini kas ya, maka isi ya. Oke, nomor bukti itu kita sesuaikan dengan tanggal. Jadi if jika tanggal, nah B9 ini kita kunci ya, tapi B nya aja kolomnya ya, ini kolom B karena kita mau drag ke samping sehingga biar kolomnya nggak lari ke C, D, E ya. Sama dengan jika sama dengan kosong. Kalau tanggalnya kosong berarti value if true nya kosong, pada nilai. Tapi kalau tanggalnya berarti jurnal umumnya yang ini gitu ya. Kita isi nomor bukti. Kemudian kita tarik, tinggal kita geser tuh. Nah, maka muncul kan angka. Nah, di sini kita tinggal, kalau untuk debit dan kredit maka di sini kita karena angka maka harusnya 0. Jadi nggak ada tuh kosong gitu ya, 0 ya. Kreditnya pun juga sama. Jadi di sini harus 0. Nih, kita isi 0. Ya. Terus untuk saldonya. Saldonya sama. Jadi sama dengan if jika H6. Nah, H6-nya karena kita akan drag dia ke bawah, maka kita harus kunci dia F6. Jika H6 sama dengan D, D-nya harus sama ya, D besar, D besar. Maka I8 ditambah, kalau debit rumusnya saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Nah, kalau bukan debit berarti saldo awal ditambah kredit, kebalikan dari rumus kredit ya,
dikurang debit. Nah, muncul ya. Untuk baris ketiga, karena baris kedua kita sudah sesuai dengan tanggal, maka baris yang ketiga cukup syaratnya adalah nama akunnya saja. Maka if C5 dikunci ya, C5 nya sama dengan nih ya, E6 kemudian koma. Jadi kalau sudah, maka hasilnya ini gitu ya, maka isinya tanggal kalau sama, tapi kalau tidak maka dia kosong. Nah, kenapa kosong? Karena nama akunnya nggak sama. Di sini kas, di jurnal umum peralatan kantor ya, makanya dia kosong. Nah, untuk kode nomor bukti ya berarti harus disesuaikan dengan nama akun. Jika B10, jangan lupa dikunci B-nya sama dengan kosong. Jadi kalau B-nya kosong maka nomor buktinya kosong. Koma, VLI false-nya kalau tidak berarti nomor bukti kita yang kedua ya. Tadi kan yang pertama sudah. Nah, tinggal ditarik lagi nih garis. Jangan lupa ini dirubah jadi kosong. Ini kosong. Terus di sini juga kosong. Ini kosong juga. Nah, untuk saldo akhirnya sama dengan if, rumusnya sama. Jika H6 F4 sama dengan D, maka nah ini ya saldo yang kedua ya, I9 ditambah debit dikurang kredit. Jika tidak, maka ini ditambah kredit dikurang debit dikurang debit. Nah, sama ya. Nah, kalau gitu tinggal kita drag ke bawah deh. Ya, kita drag ke bawah. Ini juga tinggal kita drag ke bawah. Terus ini ya drag ke bawah semua ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA ibu ya. Karena buku besar itu mengklasifikasikan akun, jadi ya kalau kita klik di atas nama akun kas, maka yang muncul angkanya adalah akun kas. Terus tujuan dari buku besar yaitu apa? Untuk melihat saldo akhir. Nah, itu tujuannya dibuat buku besar. Nah, ini saldo akhirnya adalah 11.602. Oke, sekian dari ibu. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung WA ibu ya. Ini kalau kita klik, nah dia rubah tuh ya. Tuh ya, berubah ya. Tuh ada gedung ya. Utang usaha. Nah, ada tuh utang usaha ya. Oke, sekian. Terima kasih Ibu tutup. Jangan lupa kalau ada yang mau tanyakan silakan langsung WA ibu ya, dan kita lanjut ke pertemuan selanjutnya nanti ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.